اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin jamaah Mushola Firdaus yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pengajian kita, terlebih dahulu kita kirimkan surah Fatihah buat mu'alif kitab Bulughul Maram Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga sarah kitab Bulughul Maram Misbahus Shalam li Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari, dan juga segenap para guru-guru kita, orang tua kita, nenek kakek yang telah berpulang terlebih dahulu daripada kita. Mudah-mudahan mereka semua dapat naungan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, amal-amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kubur-kubur mereka dijadikan kubur suatu raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, ibu, tema kita masih terkait tentang masalah apa, Bu? Hukum mandi besar, terkait tentang masalah mandi besar, terkait tentang masalah junub. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala fi qissati Sumamah bin Usalin indama aslama. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, pada suatu kisah ada seorang sahabat namanya Sumamah bin Usal ketika dia masuk Islam. Wa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyagtasila. Nabi menyuruh Usamah supaya mandi besar. Kondisinya sebelum masuk Islam kafir. Setelah masuk Islam jadi muslim. Diperintahkan ketika masuk agama Islam mandi besar. Ini poinnya nih. Mandi besarnya ketika masuk agama Islam. Rawahu Abdur Razzaq wa asluhu muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Abdur Razzaq, asalnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik, para jemaah, kita lihat syarah daripada hadis ini. Pertama, ustudilla bihi annahu yajibul ghuslu 'alal kafiri idza aslama. Secara teks hadis ini bisa dijadikan dalil bahwasanya wajib mandi buat orang kafir apabila dia masuk agama Islam. Tapi ini masih diperselisihkan oleh ulama, masih diperdebatkan oleh ulama. Salah satunya karena kita mazhab Imam Syafi'i. Apa komentar Imam Syafi'i terkait hukum orang mandi, artinya ini orang kafir, mandi besar ketika masuk Islam? Menurut Imam Syafi'i, beliau mengatakan annahu idza lam yakunil kafiru junuban ajza'ahul wudu'u.
kata Imam Syafi'i, kalau orang kafir itu tidak kondisinya junub, sah udah pakai wudu aja, kagak usah pakai mandi. Jadi kalau Imam Syafi'i itu melihat ini orang kafir ketika masuk Islam junub apa kagak. Kalau dia junub wajib mandi. Kalau dia kagak junub udah cukup nggak usah pakai mandi. Ini poinnya Pak. Jadi tergantung lihat kondisi orang kafir. Kedua poin yang terpenting, kita menjaga, melestarikan, mengistiqomahkan, merawat kita punya iman dan agama Pak. Ini kadang-kadang imannya luntur dengan sekardus mie, luntur Islamnya dengan sogokan satu kardus mie. Semata itu iman Islam kita, hancur dunia dengan akhirat. Biarin Pak, Bu, kita susah di dunia, jangan melarat di akhirat. Biarin dunia kita begini kondisinya, tapi rawat Pak. Allah Subhanahu wa taala sampai bilang wala tamutunna illa wa antum, jangan engkau wafat, jangan engkau mati illa wa antum muslimun, kecuali engkau dalam kondisi agama. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling diridhoi di sisi Allah hanya agama. Udah nggak ada yang lain. Udah yang model begini rawatin. Yang model kayak gini nih jangan sampai luntur dengan mie satu kardus disogok. Suruh ngikut ajaran mereka, suruh ngikut menyembah sembahan mereka, kafir. Makanya saya bilang Bu, kita ini wajib bersyukur kepada Allah. Pertama, selain dari segi rezeki, ini dulu dah nih agama Islam. Coba saya tanya mak nih, mak, jangan tidur. Kita tetangga Nabi apa bukan? Lah, rumahnya emang dekatan sama Nabi. Rumah pisangan Nabi di sana di Mekah. Nabi kita tetangga Nabi bukan, keturunan Nabi Muhammad bukan, cucu Nabi. Alhamdulillah, cucu bukan, tetangga bukan, cicit bukan, Allah kasih hidayah, kita masuk agama Islam. Coba bayangin, paman Nabi Abu Jahal, Abu Gosok. Itu Abu Jahal melihat Nabi apa kagak? Tahu, lahirnya tahu, babanya tahu, perjuangannya tahu, masuk gak dia agama Islam? Hidayah kagak turun, kagak masuk agama Islam. Abu Lahab, bestiannya Abu Jahal, masuk kagak tuh dia ke ajaran agama Islam? Kagak. Padahal masih saudara apanya Nabi, pamannya Nabi. Hidayah kagak turun, kagak masuk agama Islam. Nah kita alhamdulillah tetangga Nabi bukan, cucu beliau keturunan siapa kita, cicit apalagi. Tapi iman Islam netep dalam diri kita, itu yang wajib kita syukuri. Yang udah begini nih ajaran agama Islam tertera dalam diri kita, tinggal kita isi dengan kajian ilmu supaya mantep agama Islam kita. Dan terakhir, jangan sampai kita murtad, keluar dari ajaran agama Islam. Orang kalau murtad Pak, keluar dari ajaran agama Islam, amalan-amalan yang dia lakukan ketika Islam angus, hancur semuanya dan tidak ternilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, terkait tentang masalah mandi besar orang yang baru masuk agama Islam. Menurut Imam Syafi'i tadi, kalau kondisinya junub mandi, kalau kondisinya kagak junub kagak usah, cukup wudu. Nah ini saya waktu itu pernah ditanya begini, Ustadz, andai ada orang kafir, dia ngejawab azan, asyhadu alla ilaha illallah, dijawab sama dia, asyhadu alla ilaha illallah
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dijawab dia lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah orang itu udah benar-benar masuk Islam? Bu, masuk apa kagak? Belum. Udah masuk, yang di luar. Pak, masuk Islam gak dia tuh secara seketika ngejawab azan? Nah, masuk apa kagak? Ini yang namanya masuk agama Islam syarat harus apa? Ngucap syahadat. Coba saya tanya nih, ini di luar prosedur apa namanya ya, saksi ya. Kalau nikah kan mesti ada, kalau masuk Islam mesti ada saksi. Mesti apa kagak? Kata siapa? Ayo. Kalau sekarang memang ada peraturan yang mesti ada saksi, tapi di luar syariat fikih loh. Kalau fikih nggak ada saksi pun menjadi sah antara orang yang membimbing sama orang yang masuk ke Islam. Udah sah itu, nggak usah pakai ada saksi. Cuman sekarang kudu dan mesti Pak. Kenapa? Ketika nanti berubah KTP, itu orang-orang kecamatan itu akan minta Pak data dia masuk Islam. Setidaknya ada saksi, ada sertifikatnya, ada fotonya. Itu kan di luar prosedur fikih. Kalau secara fikih sah nggak dia Islamnya? Sah. Berarti ketika dia ngejawab begitu, masuk aja dia Islam? Masuk Pak. Masuk. Nah tinggal dianya nanti dah tuh. Kalau andai kata dianya itu ya tetap menjalankan ajaran dia, lah tetap jadi murtad lagi. Karena dia tidak mengetahui kalau dia dirinya udah masuk ajaran agama Islam. Nah kita juga Pak hati-hati nih, hati-hati bisa kafir seketika. Kalau tadi dia muslim, kalau tadi dia kafir bisa jadi muslim seketika, maka kita muslim bisa jadi kafir seketika. Bagaimana caranya? Pertama, kalau dari kita meyakinkan Allah menyerupai kita, punya tangan, punya kaki, maka kafir seketika kita, wajib syahadat lagi. Maka saya wanti-wanti buat hadirin semuanya, Al-Quran jangan diartikan secara terjemah yang kita punya tuh. Itu di dalam Al-Quran ada bunyinya ayat yadullahi fawqa aydihim. Andai kata kita yakinkan tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka, berarti kita meyakinkan Allah punya tangan. Kalau kita meyakinkan Allah punya tangan, maka kita kafir seketika, wajib syahadat kembali. Hati-hati nih. Makanya penting ada guru ngaji supaya terarah dan jangan sembarangan memaknai Al-Quran. Kita butuh tafsir. Ayat yang tadi saya bacakan yadullah fawqa aydihim itu ayat-ayat mutasyabihat yahtaju ila ta'wil, butuh kepada takwil. Apa artinya? Yadullah artinya qudratullah fawqa qudratihim. Kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan mereka. Itu terjemahnya. Makanya Al-Imam Ad-Dasuki dalam kitabnya beliau mengatakan man i'taqada bi annallaha jismun kal ajsam fahuwa kafirun. Siapa orang yang meyakinkan Allah punya jisim kayak kita, maka orang tersebut kafir seketika. Nauzubillah min zalik. Maka hati-hati dalam memahami Al-Quran. Kalau tadi dia bisa muslim seketika, maka kita muslim bisa jadi kafir seketika. Kalau udah kafir, maka matinya nggak usah pakai disolatin, langsung dipendem aja model begini. Kedua, siapa orang yang mengingkari kewajiban dari Allah kafir. Satu contohnya, orang kalau ditanya sholat, padahal sholat hukumnya zakat, hukumnya puasa Ramadan, hukumnya haji, hukumnya dia yakinkan itu nggak wajib, yakfur jahiduha, kafir karena mengingkari kekuasaan dari penetapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kafir tuh. Kalau cuman begini kafir nggak usah. Sholat yuk, sholatnya nomor 2. Kafir apa kagak? Kagak kafir itu. Bener dia ucapannya, sholat nomor 2. Pertama syahadat. Ya rukun Islam ada berapa dah? Pertama
Syahadat kedua, benar nggak? Sholat nomor 2, nomor pertama syahadat. Dia tidak mengingkari kewajiban untuk sholat, cuma dia ngomong sholat nomor 2, belum nyampe kafir, cuman talauk, main-main. Nah, bahkan dalam kitab Sulamul Munajat Al-Imam Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan wa ta'khiruha anha, menunda-nunda sholat pada waktunya bighairi uzrin, tanpa ada uzur syar'i, fahuwa min akbaril ma'asi wa afhasyil sayiat, maka dia termasuk maksiat yang paling besar, dosa yang paling besar, perbuatan buruk yang paling besar, menunda waktu sholat tanpa uzur. Nah, maka kita jangan apek melakukan itu tuh. Giliran suruh sholat aja, entar lu dangdutan aja, nomor pertama dia datang, videonya cakep banget, dibotok banget, nomor pertama dia hadir tuh. Giliran aja disuruh sholat, giliran aja disuruh ngaji, ya Allah, malasnya luar biasa. Nah, maka ini poin kita nih, jangan sampai sembarangan ngomong, ya, itu bisa menjadi kafir seketika. Hati-hati, banyak ayat-ayat di Al-Quran yang memang butuh kepada penjelasan ulama, butuh kepada penafsiran ulama, jangan ditelan mentah-mentah. Maka saya punya guru, beliau mengatakan Al-Quran itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu kalau kita pahami ada kedisiplinan ilmu yang harus kita kuasai untuk kita pahami bahasa Arab. Apa salah satunya? Nahwu. Apalagi sorok, apalagi balaghah, apalagi tafsir, apalagi fikih, apalagi usul fikih, qawaidul fikih. Kalau itu dasarnya kita pahami, Arab bisa kita pahami. Lah ini kalau cuma ngandalin cuma apa? Terjemah 2, nahwunya kagak paham, balaghahnya kagak paham, mantiknya juga nggak paham, tafsirnya apalagi, fikihnya apalagi. Jangan berani-beranian memahami Al-Quran secara logika. Maka ada sebuah hadis, man fassara al-Quran birra'ihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, dengan hawa nafsunya sendiri, dengan logikanya sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap tempatnya di api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya penting, berat sebenarnya Pak jadi kiai. Berat sebenarnya jadi ustaz, kagak sembarangan. Dia harus memumpuni ilmu-ilmu dasar dalam memahami hadis dan dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai salah menafsirkan. Ini baik, yang di sini ada yang mau ditanya, silakan Pak. Ibu ada? Ada Bapak Ibu? Iya, silakan Ustaz. Kalau yang tadi kafir, menurut Imam Syafi'i kan nggak usah mandi wajib. Dalam proses perjalanan si orang kafir ini, misalkan dia sudah berumah tangga, kan pernah berumah, otomatis selama itu dia tidak bersuci dengan secara Islam, tubuhnya kotor. Ketika dia masuk Islam, kalau misalnya kita pakai pendapat Imam Syafi'i, itu Baik. Bagaimana nih kalau andai kata orang kafirnya dia sudah nikah, otomatis hubungan badan sama bininya lah, masa bini orang, Ibu ya. Nah, tadi kan saya tekankan, Imam Syafi'i mengatakan idza lam yakunil kafiru junuban ajza'ahu al-wudu. Kalau nih orang kafir kagak kondisinya junub, udah cukup pakai wudu. Nah, berarti pemahamannya in kana junuban. Kalau orang kafir itu junub, wajib alaihil ghuslu, wajib mandi. Berarti kalau kita lihat nih orang kafir masuk Islam, udah nikah, berarti dia hubungan badan. Berarti ketika dia masuk Islam wajib mandi. Wajib mandinya li ajlil jinayah, li ajlil janabah, karena semata-mata dia junub, bukan semata-mata masuk Islam. Dan ini persyaratan sebenarnya masuk Islam enggak harus mandi junub. Karena dia junub, mandi semata junubnya, bukan semata masuk Islamnya. Begitu Pak. Jadi kita lihat
kondisi orang kafir ini. Kalau masih muda, dia belum junub, ya udah cukup wudu, gak usah pakai mandi. Kalau dia udah nikah, udah pati, otomatis dia hubungan badan, wajib mandi. Nah ini salah satu penegasan terkait tentang masalah hukum mandi junub orang kafir masuk agama Islam. Kalau utang mah tetap ya bayar. Iya Pak, utang mah tetap bayar. Orang kafir masuk Islam utangnya lunas apa kagak? Lo kagak. Kagak lunas. Semua hak-hak adami terkait masalah utang wajib dibayar. Ini lagu kita nih kadang-kadang ngutangnya gampang, bayarnya susah. Yang mana bu orangnya? Ini model kita, nauzubillah min zalik. Rasulullah SAW ketika diminta untuk sholatin jenazah, Rasulullah nanya sama jamaah, hal indahu dainun, ini dia punya utang apa kagak? Dijawab, na'am ya Rasul, iya dia punya utang. La usolli hatta yuddo dainuhu, aku gak mau nyolatin sampai nih utangnya dibayar. Ini buat kita semuanya Pak, ngutang boleh apa kagak? Boleh, siapa yang larang? Bayar wajib, jangan pakai ditunda-tunda. Bapak bisa buka dalam kitab Kasyifatus saja. Sarah Safinatun Najah, Al-Imam Nawawi Al-Bantani menukil sebuah hadis, kurang lebih terjemahnya begini. Orang yang punya uang tujuannya pengen ngelunasin utang, maka Allah akan mudah perkara-perkara urusan dunianya. Tapi kalau ada orang punya duit, dia punya utang, cuman ditunda, maka Allah akan persulit kehidupan urusan dunianya. Maka kita kalau punya utang segera mungkin Pak, Bu, bayar. Jangan sampai mati, jangan sampai udah nggak ada. Siapa yang tahu? Makanya orang dulu kan kalau misalnya mau tidur nulis dia mah Pak di kertas. Nya, abang, empok, andai kata saya kagak ada umur, saya punya utang ini sama si Fulan, tolong bayarin. Berat ada tangan 200 juta. Pagi-paginya pas bangunin peninggal pisan. Dibaca, ya Allah babe punya utang 200 juta. Nggak, ilah bukannya ninggalin warisan, ninggalin utang. Lah kita ada warisnya, lah udah itu cicil. Jangan sampai orang tua kita meninggal dunia, nafsul mu'min mu'allaqatun biddain, atau kama qala Rasulullah. Ruhnya orang mukmin, ruhnya orang muslim ketika dia mati punya utang, kagak masuk surga itu, gantung aja udah. Mu'allaqatun itu tergantung, kagak masuk surga. Buat orang yang punya utang belum dibayar, maka harus wajib dibayar. Saya lagi ngejelasin ini di tempat lain, ada jamaah nanya begini, Ustadz, kalau andai kata ini almarhum kagak punya keluarga, dia punya utang Ustadz banyak banget, keluarganya kagak ada, meninggal, itu bagaimana? Ya orang kaya dibayarin. Dah emang, andai kata di kampung di situ ada orang yang berlebihan harta, lah bantu dia. Pas buat lihat 500 juta Ustadz utangnya, bayar semampunya. Setidaknya kita tolong. Emang begitu resiko jadi orang kaya. Resiko dititipin harta banyak, lah bukan buat kita pribadi. Ada harta orang-orang fakir miskin yang wajib kita bantu. Jadi jangan diumpetin aja itu duit, jangan dipelihara aja itu duit, nelor kagak, ngurangin iya. Nah ini salah satunya kewajiban kita, hablum minan nas. Baik, ada lagi Pak? Ustaz, Ya. kalau orang kafir masuk Islam, terus nggak disunat kan? Ada orang kafir masuk Islam kagak disunat, itu bagaimana? Kurang gurih. Bener kagak Bu? Oh ya Bu yang rasanya kurang gurih. Sebenarnya begini Pak, hukum masalah kita nih, masalah sunat. Kalau kita melihat kepada Kanjeng Nabi, hukumnya sunah. Nabi disunat apa kagak? Nabi Muhammad dari lahir brojol udah disunat Pak. Udah kepotong, udah bersih dah Nabi Muhammad. Lagi pula Nabi Muhammad kan lahirnya bukan dari jalur kayak kita. Kalau model sekarang namanya disesar dah, dibelek. Di sininya nih Nabi Muhammad.
Terus kagak make dia mah dijahit. Kagak make dilem, cuma ditiup doang sama malaikat. Rapat lagi. Nabi beda sama kita. Kita kan udah lewat situ tuh. Nyungsang lagi kadang-kadang. Nah, terkait lahiran Nabi itu kondisinya maktunan, udah dihitan. Makanya kalau kita lihat kepada kanjeng Nabi hukumnya sunnah hitan. Satu. Kedua, kalau kita lihat kepada kanjeng Nabi Ibrahim, kalau kita lihat sejarah kanjeng Nabi Ibrahim disunat umurnya berapa tahun? 80 tahun. Ada nggak di sini yang umur 80? Nah, kalau ada saya mau lihat rupanya bagaimana. Nah kalau kita lihat serupanya mukanya begitulah bagaimana punyanya. Ya, itu 80 tahun disunatnya pakai apa bu? Golok kampak. Pakai kampak. Ada yang mengartikan kampak, ada yang mengartikan ya bukan artinya kampak, itu nama daerah Bil Kudum itu. Tapi yang kita lihat Nabi Ibrahim itu wajib hitan. Dah terkait dua nabi. Nah kita larikan nih ke kaidah fikih. Karena kita kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali ibadah, nyembah. Salah satunya kita ibadah salat. Syarat dari salat harus suci, bersih, suci. Andai kata belum disunat, mohon maaf Pak, itu ada najis di dalam helmnya. Kan kita ada helmnya tuh. Itu kalau helmnya belum dibuka, najis ada di dalam. Lah andai kata kita mau sholat, berarti kita bawa najis. Berarti sholat kita tidak. Itu masalahnya di situ. Ustaz, kalau saya akalin boleh apa kagak? Diakalin ceritanya. Sebelum sholat dicomotin atau dibersihin atau silakan Pak, kalau kuat sehari sholat berapa kali? 5. Berarti pengen sholat 5 kali kita nyopotin itu najis. Loh ngilu gede iya. Nah maka daripada itu masyakot berat, maka kita lihat qaedahnya lil wasail hukmul maqasid. Emang sih hukumnya tujuannya ibadah, wasilahnya sunat. Wasilah itu sunat supaya bersih, tujuannya ibadah harus bersih, maka dihukumkan seperti hukum tujuannya. Apa tujuannya? Ibadah wajib sunat tuh menurut ulama fikih. Nah maka kalau ada orang yang masuk agama Islam, kita bilangin wajib bang sunat. Sakit apa kagak? Enggak. Jangan makin nakut-nakutin. Sakit banget, apalagi udah gede ente. Jangan begitu. Ya, orang yang baru masuk Islam kan imannya kurang, Bu. Jangan makin ditakut-takutin. Kita baik-baikin, kita angkat-angkat. Kalau perlu dia berhak menerima zakat, kasih tuh. Karena dia termasuk daripada apa tuh? Orang yang baru masuk agama Islam, mu'alaf, yang imannya kurang teguh, kurang kuat, santunin mereka tuh, mau apa zakatin buat mereka semua. Itu Pak. Jadi wajib. Satu dari segi hukum fikihnya, hukum Islamnya. Kedua dari segi kesehatan. Ada Pak. Coba tanya ada dokter. Orang kalau belum disunat penyakitan. Kenapa? Najis ngumpul di dalam itu. Justru dengan adanya hikmah disunat, orang itu jadi sehat. Ketiga, hikmahnya akan merasa puas ketika dia sudah nikah. Coba tanya mak dah. Bu, iya bagaimana Bu? Lah di sini ngomong di rumah emang gurih katanya Pak, begitu. Masih bilang begini, pisang atau pisang? Pisang ini bukan durian ini mah, pisang. Kita kalau makan pisang dibuka dulu apa langsung dimakan? Dibuka dulu. Kalau langsung dimakan enak apa kagak? Kagak enak. Kalau dibuka, apalagi durian lebih enak dibuka dulu. Langsung dimakan kena durinya. Ya itu pisang aja enak dibuka dulu. Kagak langsung dimakan. Nah, itu dari segi kehidupan duniawinya Pak. Baik, ada lagi Pak? Ibu, silakan. Jadi kalau ada
orang kafir nikah sama orang Islam, sama perempuannya Islam gitu. Tapi dia sebelum nikah itu masuk Islam dulu nih, tetapi sesudah menikah karena bukannya mendapatkan perempuan itu bisa dinikahin, dia balik lagi tuh. Apakah itu si perempuannya tapi nggak cerai nih, tetap nikah gitu ya? Apakah si perempuan itu selama itu zina nggak? Pertama, hukum beda agama dalam pandangan fikih haram. Andai kata terlangsung juga, maka selama dia hubungan badan, selama itu dia berzina. Alasannya kenapa? Karena alasannya dalam syarat pernikahan bahwa suami istri wajib beragama Islam. Andai kata salah satunya beda agama, tidak sah pernikahannya. Kalau pernikahannya tidak sah, berarti masuk kategori zina ketika dia hubungan badan. Satu. Kedua, dia memang ini pas buat akad udah masuk Islam Ustadz, setelah udah nikah seiring berjalannya hari waktu dia masuk lagi agamanya yang dahulu. Maka pertama itu ketika dia masih hubungan badan juga tetap dikategorikan zina. Maka kita Pak nih, salam buat anak-anak kita, kalau mereka semua dapat calon beda agama, kita perlu perhatian yang penuh kepada anak kita. Bilang sama anak kita, jangan sama dia ganteng ayah, masih banyak yang ganteng. Dia kaya, masih banyak yang kaya, yang penting seagama. Makanya katakan Nabi SAW, tunkahul mar'ah li arba'in, kawinin tuh wanita 4 perkara. Sekarang kita balik, kawinin laki-laki 4 perkara. Pertama, li jamaliha, kalau buat laki ke perempuan cari yang botok. Dan buat perempuan ke yang laki cari yang ganteng. Botok sama ganteng itu fleksibel, kalau jelek mutlak baru. Relatif dah, kalau ganteng sama cakep mah tergantung sudut pandang kita. Lalu yang kedua, cari calon bini, calon laki 5 liha, biar hartanya banyak. Cari bukan mata duitan, buat melestarikan keturunan yang baik-baik, hartanya digunakan buat pendidikan, buat belajar. Cari tuh. Buat perempuan juga sama, ke laki-laki cari. Lalu yang ketiga, linasabiyah, lihat keturunan siapa biar jelas. Jangan tuh bocah ngambil di pinggir jalan, bapaknya siapa, emaknya siapa, lihat. Lalu yang keempat, lidiniha, lihat agamanya. Nah kata Nabi, fazfar bizatid dini taribat yadak, pilih semata agamanya, beruntung itu insya Allah dunia akhirat. Dia ganteng kurang Ustaz, kaya juga nggak terlalu, nasabnya biasa aja, cuman sholatnya Ustaz, wiridnya, maulidnya, ngajinya, udah pilih dah tuh jadi mantu. Ya, kenapa? Agamanya bagus. Makanya jangan sampai nikah beda agama, gak sah. Karena syaratnya itu harus sama-sama muslim. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ibu ada yang mau ditanya? Bu, ada apa kagak? Gak ada. Bapak ada lagi? Gak ada. Udah pada disunatkan ya? Oh, salam. Silakan Pak. Ini perihal hutang. Dulu waktu saya masih yang membuat nikah, mungkin mau punya hutang cuman tidak ditanggung sama suami. Tiba-tiba ada sebuah pemberitaan bahwa ini hutang, cuman karena berhubung kita udah terpisah, itu masih tanggung jawab saya apa gimana? Baik. Bagaimana hukum suami yang sudah pisah? Istri punya utang, ya, istri punya utang. Nah kita lihat dulu Pak, ini masih kewajiban suami apa enggak? Istri punya utangnya ketika masih dalam istri kita misalnya. Maka sekalipun kita udah putus, kita melihatnya bukan diputusnya, bukan dicerainya, tapi dilihatnya ketika dulu dia masih tanggungan kita, masih istri kita, maka kita bayarin Pak. Kecuali istri udah cerai, punya utang, yang bayarin siapa? Lah dia itu bayar.
Lah iya, suami lepas tanggungan kecuali kalau punya anak. Ingat, kalau anak nggak ada istilahnya putus. Sampai kapanpun anak nggak ada istilahnya putus. Kalau andai kata apalagi belum balik dia punya utang mengatasnamakan anak, wajib babanya yang bayarin. Tuh salah satunya. Jadi kita lihat bini kita nih, andai kata dia punya utang pas dulu masih istri kita, terus seiring berjalannya waktu kita putus sama bini kita, kita cerai, tiba-tiba baru tahu punya utang, siapa yang bayarin? Nah kita. Masih ada tanggung jawab kita itu, karena dulu dia ngutangnya pas jadi bini kita. Kalau dia udah cerai ngutang, nah udah dia yang bayar, kita mah udah nggak usah bayar. Maka kita kalau andai kata berumah tangga, ya kita juga kalau bisa jangan sampai ada bahasa pisah Pak Bu, cerai, jangan sampai. Tapi kalau udah terlanjur ya udah nggak apa-apa, jangan pakai. Mungkin ada beberapa faktor di balik itu semua yang menuntut perceraian, itu dalam Islam masih diperbolehkan. Itu Pak. Baik, ada lagi? Oh iya silakan. Jadi kan kita kalau punya utang, tetapi orang yang punya utang itu ibaratnya sama orang itu gak ketemu itu udah lama, terus bahkan udah dicari juga gak ketemu. Itu secara kalau mau pengen bayar utangnya gimana ya? Pertama, kalau kita punya utang, niat mau bayar utang, orang yang ngutangin kita kagak ketemu-temu nih. Kalau kita tahu ahli warisnya, kita tahu saudaranya, kita bayar sama ahli warisnya sama saudaranya. Masalahnya Ustaz, ahli warisnya juga kagak tahu, keluarganya juga kagak tahu, itu bagaimana? Ada alternatif Pak. Berapa utangnya? Taruh 1 juta, maka 1 juta itu kita sumbangkan mengatasnamakan orang yang ngutangin kita. Fulan, saya sumbang ini jadi amal jariah buat si Fulan. Kalau kita cari kagak ketemu, Ustaz, saya udah nyumbangin atas sama jariah, besoknya ketemu. Paham nggak? Kita cari udah kagak ketemu nih. Ya udah dah, sumbangin ke mushola 1 juta. Besoknya dia nyamper ke rumah, Assalamualaikum, punya utang sama saya 1 juta. Lah kemarin kita udah sedekah, itu bagaimana tuh? Bayar apa? Bayar lagi apa? Atau enggak? Lah kalau kondisi gitu kan kita bukan masalah salah benernya Pak. Itu kan salah satu ikhtiar kita. Kita nggak ketemu, kita udah sodakohin. Lah tiba-tiba besoknya datang, lah bayar lagi Pak. Lah yang kemarin udah nggak apa-apa, nilai sodako kita pun dapat pahala, dia pun dapat pahala. Untung-untung kalau dia bilang, ya udah dah, kalau emang udah disodakoin atas nama saya, ikhlas, saya lepaskan utang saya ke Bapak. Alhamdulillah kalau begitu mah. Makanya sekali lagi, masalah utang jangan dianggap sepele, sekecil apapun itu, ya walaupun nama saudara. Mahadi mah kalian CS ini Ustaz nggak usah bayar, utang itu yang namanya duit kagak ada saudaranya, bener apa kagak? Oh iya, keamanan jawabnya bener. Nah ini salah satunya wajib bayar. Baik, ada lagi? Nggak ada. Yang kedua, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu bahwa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat hukumnya wajib atas orang yang udah balik. Nah, ini hadis jangan dipahami mentah-mentah Pak. Wajib di sini itu kalau bahasa saya itu sangat-sangat dianjurkan, bukan menjadi kewajiban. Jadi kita kalau hari Jumat nih, khususnya muhtalim ini orang yang sudah balik, orang yang berakal, siapa nih? Laki-laki itu maksudnya. Perempuan boleh kagak sholat Jumat? Agak boleh Bu. Boleh Bu. Besok kalau sholat Jumat datang ya Bu. Nah kalau kagak malu, cuma jangan pakai di depan, di luar. Ini buat laki-laki nih, kalau hari Jumat, hukum mandi hari Jumat itu bukannya wajib seperti wajib bersangatan saja maknanya. Artinya amat sangat dianjurkan. Wajibnya amat sangat dianjurkan, bukan wajib. Amat sangat mandi. Kalau yang wajib buat siapa Ustaz? Buat orang yang badannya bau. Ya Pak? Bu? Ini buat bapak-bapak nih.
Kalau sholat Jumat biar tahu diri, badannya bau, mandi. Apalagi habis kerja panas-panasan, keringetan, udu buang lagi. Giliran aja masuk masjid di bawah AC, di bawah kipas angin. Lah kan itu semerbak baunya. Kecipratan kita yang kiri kanan depan belakang, gara-gara siapa tuh? Gara-gara dia itu masuk kategori yu'dzil akharin, bisa memberikan sakit hati kepada orang lain, terganggu gara-gara dia. Maka hadis ini dipahami menurut Syafi'iyah, wajibnya di sini salah satunya buat orang yang punya badan bau. Ya Pak, Bu. Nabi SAW bawa apa wangi? Wangi. Berdasarkan dalil itu kita disuruh wangi. Nabi mah keringatnya aja wangi, kalau kita benguk. Nah maka kita dianjurkan itu beli minyak wangi. Ya, apalagi kan tuh kalau syiar Islam tuh Maulid, Isra Mi'raj kan banyak yang jualan tuh. Kita emang udah tahu badannya bau, beli 5.000 doang harganya. Ya, yang bagusan 10.000, yang ketelan kagak pakai campuran air. Biar lamaan wanginya. Beli supaya kita wangi badannya. Tuh, kalau badannya nggak bau Ustaz, ya udah Pak, nggak apa-apa, nggak mandi juga. Kalau mandi junub wajib ya. Ini maksudnya mandi biasa. Kenapa? Dikarenakan ada nilai sunnah muakkadah. Jadi menurut Imam Syafi'iyah mengatakan bahwa di sini wajib bukan artinya wajib, sangat dianjurkan ketika kita hari Jumat kalau badannya bau baru wajib supaya tidak mengganggu orang lain. Nah, ada lagi Pak, Bu? Yang mau ditanya silakan. Ada? Ada lagi? Ibu ada yang mau ditanya, Bu? Mau sholat Jumat, Bu? Boleh Bu, nggak apa-apa, nggak jadi masalah sholat Jumat buat perempuan. Wajib kagak sholat zuhur lagi? Wajib. Gak apa-apa, silakan boleh wanita sholat Jumat tapi wajib sholat. Kenapa? Karena kewajiban sholat Jumat buat. Sekarang kita balik, laki-laki boleh kagak sholat zuhur, kagak sholat Jumat? Dosa. Laki-laki jangan makin dibalik nih. Sholat zuhur aja Ustaz, sholat Jumat kagak? Dosa. Kecuali Covid kemarin tuh. Covid kemarin sholat Jumat atau kagak? Yang laki-laki. Sholat Jumat kemarin Covid. Sholat. Ada sebagian sholat zuhur ya. Gak sholat Jumat karena kondisi dan situasi itu masih ada, dibolehkan lah, ada dalilnya juga masih. Ada yang mengatakan wajib Jumat, ada yang mengatakan uzur Jumat. Ntar kita tinggal pilih aja. Tapi ketentuan masalah kewajiban Jumat buat laki-laki 3 kali laki-laki ninggalin Jumat tanpa uzur kafir. 3 kali berturut-turut ninggalin Jumat kafir. Kalau cuma 2 belum kafir. Ustaz kalau diseling kafir ya Ustaz? Ntar sholat tar kagak, ntar sholat tar kagak, ntar sholat tar kagak. Lah liatin kagak sholatnya berapa kali. Kalau udah 3 kali jadi kafir dan akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang laki-laki wajib ini sholat Jumat. Dan sholat Jumat Pak saya pesen, kalau jadi khotib jangan lama-lama. Emang amplopnya juga masih gitu, lama kagak ditambah, bentaran juga kagak diambil, bener kagak? Iya jangan makin lama-lama. Lagi pula ya Allah, kadang-kadang ada seorang ustadz diundang khotib di dalam PT, yang PT itu ada lokal lah, ibaratnya buat ngadain sholat Jumat. Udah tuh orang pegawainya PT semua, istirahatnya cuma bentaran, khotib setengah jam, lah kan kesian orang itu. Saya yakin itu 100%, bukan 80%, ini mah 100% khotib disumpahin model begitu. Benar apa kagak? Iya jangan lama-lama disumpahin sama orang. Kenapa? Perut lapar, pikiran puyeng, istirahat bentar, khotib lama banget. Dia ngedumel dalam hati, gua kagak sholat di sini lagi besok. Kedua, kalau pengen baca jangan panjang-panjang. Udah simple aja. Kalaupun pengen panjang pakai Sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka hadisul ghasyiyah. Cukup, jangan lama-lama. Kesian makmumnya pada.
Lalu ketiga, kalau doa jangan makin nangis. Lah kalau sek-sekan nangis kan ketunda juga, lama juga. Udah bentaran aja. Robbana atina fid dunya hasanah, langsung qabul, teriaknya rame-rame itu. Kenapa? Mempermudah urusan orang, kita akan dipermudah. Bikin orang senang, kita akan dibikin senang. Tuh Pak, ya, lihat aja sholat tarawih yang tadi kita lagi Ramadan. Pasti lihat imam. Mana nih imamnya? Wah dia nih, wah ada lama. Besok aja kita sholat tarawihnya. Begitu. Ini yang tahu kayaknya ngeliat jadwal semua. Jadi nggak usah pakai lama-lama, udah ya. Yang penting makharijul hurufnya terjaga semuanya, sah udah sholat Pak. Sholat juga kalau lama-lama kesian makmumnya. Ada yang punya penyakit, palanya puyeng, perutnya lapar, ada hajat, ada yang pengen ditandatangani 1M. Gara-gara sholatnya lama kan, batal semua. Lah diomelin sama itu orang, ya. Maka kita pun sebagai imam harus tahu makmumnya. Makanya Nabi pesan, "Idza amma ahadukum falyukhaffif." Kalau kamu jadi imam, ringanin bacaan-bacaannya. Jangan lama-lama. Sama doanya juga jangan lama-lama. Udah cukup simpel padat, itu yang akan manjur, ikhlas orang yang ngaminin. Berapa banyak orang yang ngaminin, maka disitulah potensi diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada lagi Pak Bu yang mau ditanya? Ayo silakan Bang. Misalnya nih salat Jumat, mendadak khotibnya tuh nggak datang. Nah, udah dilempar oleh jemaah siapa yang mau jadi khotib, nggak ada yang nyanggupin tuh Ustaz. Itu sholat Jumatnya sah apa gimana tuh? Ini emang rada-rada repot kalau jadi DKM. Emang DKM harus punya ilmu juga ini. Ya siap pasang badan andai kata khotib berhalangan. Lah kalau andai kata orang udah 40 lebih di masjid, sekhotib berhalangan, lah kagak hadir. Lah jangan gugur itu sholat, lanjut. Jadi badal. Lah iya, makanya kita harus minimal itu ada catatan dah tuh di podium. Didirikan Pak. Andai kata nggak ada yang bisa juga Ustaz, bagaimana itu? Ya kalau nggak ada yang bisa juga ya udah jadi sholat zuhur jadinya. Ini jadi ngenes jadi model begitu tuh. Itu deh kawan pasti kesel banget itu. Nanda itu besok gua kagak kasih jadwal orang begini nih. Kenapa? Diundang kagak hadir. Makanya ada alternatif. Kita selaku DKM mestinya punya ilmu juga minimal. Tata cara khotib, doanya, terus lagi khutbahnya, syaratnya, rukunnya, sholatnya mesti kita kuasai. Kenapa? Khawatir suatu saat khotibnya berhalangan dan nggak ada badannya, nah kita yang mesti maju. Begitu Pak. Baik, ada lagi? Ada lagi Pak? Bu? Nggak ada. Berapa menit lagi Pak Isa? Ini kayaknya di sini doang lama banget ini ya. Bisa. Wa an Samurah bin Jundubin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Samurah bin Jundub berkata, Kanjeng Nabi bersabda, man tawaddo'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat. Ini hadis menjelaskan hadis yang pertama tadi. Kan dikatakan tadi sholat Jumat mandinya hukumnya wajib. Nah hadis ini ngejelasin man tawaddo'a, orang yang wudu aja yaumal jumu'ah, hari Jumat, fabiha wa ni'mat. Udah itu bagus, udah itu baik, kagak usah pakai mandi. Andai kata mau mandi pun wa mandi kita salah fal ghuslu afdalu. Siapa orang yang mandi, maka mandi lebih utama daripada wudu. Jadi ini hadis sorif wajib, memalingkan mana wajib di atas. Artinya tadi di atas mananya bukan wajib, amat sangat dianjurkan. Kenapa? Karena ada hadis di bawahnya, wa mani kita salah fal ghuslu afdol. Orang yang mandi maka mandi lebih utama daripada wudu aja. Berarti kan enggak menjadi wajib itu kalau kita memahami hadis demi hadis. Jadi hadis yang pertama mandi Jumat wajib. Nah hadis yang kedua bukannya wajib, lebih utama. Berarti kesimpulannya mandi Jumat tidak wajib, hanya lebih afdol. Nah kalau kita lihat dari sini kan,
Ini yang namanya fahmul hadis bil hadis, memahami hadis dengan hadis. Jadi ada Quran dipahami dengan tafsir ulama, hadis dipahami dengan tafsir ulama juga, tapi nanti ada Quran dipahami dengan Quran, hadis dipahami dengan hadis. Salah satunya ini, hadis dipahami dengan hadis. Baik, para bapak, ibu, karena belnya udah bunyi, waktunya kita pulang. Belnya udah bunyi. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa hukum orang baca Quran tapi kondisinya lagi junub. Kan selama ini ada larangan jangan megang Quran, kondisinya junub. Nah sekarang bacanya boleh apa enggak? Kalau itu nggak megang, cuman baca. Apa hukum baca Quran dalam kondisi junub atau dalam kondisi haid? Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'mahu yukafi mazid. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.